Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 26 Murid Resmi. Diserang. Meskipun kepala Luye pusing, dia segera mengetahui kebenaran dari masalah ini. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menjadi gugup. Sekarang dia hanyalah seorang biksu muda dengan 3 lubang, bagaimana dia bisa menghadapi pemandangan seperti itu? Dari bukit di bawah, seberkas cahaya kuning membubung ke langit, langsung menuju ke lokasi kepala sekolah dan Luye. Cahaya kuning itu seperti pilar, bergerak sangat cepat dan tiba dalam sekejap. Jenggot dan rambut kepala sekolah tergerai, pakaiannya gemerisik, dia dengan cepat menggambar lingkaran di depannya dengan satu tangan, dan ujung jarinya dipenuhi energi spiritual. Penghalang spiritual yang terlihat dengan mata telanjang segera terbentuk. Penghalang itu berbentuk lingkaran, menghalangi kepala sekolah dan Luye dari belakang. Ada rune indah yang tak terhitung jumlahnya di dalam penghalang, berenang seperti berudu. Terjadi ledakan. Cahaya kuning menghantam penghalang dan terhalang rapat, namun cahaya kuning memancar seperti pegas, terus-menerus dan terus-menerus. Mata kepala sekolah melebar karena marah, dan dia memuntahkan kekuatan spiritual di telapak tangannya, mempertahankan penghalang kekuatan spiritual, dan menemui jalan buntu dengan cahaya kuning. Luye belum pernah melihat adegan pertarungan ajaib seperti itu sebelumnya, dan dia tertegun sejenak. Saat cahaya kuning dan penghalang spiritual menyala, terdengar suara lain di tanah di sisi lain. Luye berbalik dan melihat sosok kekar seperti menara besi menjulang ke langit, langsung menuju ke sisi ini. Di bawah sosok itu, bebatuan di sebuah bukit kecil pecah berkeping-keping, rupanya tertimpa langkah pria tersebut. Pria yang terbunuh itu diselimuti cahaya merah darah, seolah seluruh darahnya menguap, dan dia terlihat sangat ganas. Pada saat ini, kepala sekolah sedang merapal mantra untuk bergulat dengan cahaya kuning. Biksu kekar itu jelas ingin memanfaatkan kesempatan ini dan bergegas maju. Kecepatannya sangat cepat, dan dia mencapai 30 kaki di depan kepala sekolah dalam sekejap. Teknik sihir di tangan masternya berubah, dan penghalang spiritual yang bergulat dengan cahaya kuning segera dibelokkan sedikit. Cahaya kuning berdampak pada penghalang spiritual, namun penghalang halus seperti cermin mengubah lintasan dampaknya dan berbalik ke arah sosok kekar yang bergegas mendekat. Sosok kekar itu jelas tidak menyangka hal seperti itu akan terjadi. Saat dia melihat cahaya kuning menghantam, sudah terlambat untuk menghindarinya. Saat berikutnya, sosok kekar itu diselimuti cahaya kuning. Dia terhuyung akibat benturan tersebut, dan daging serta darahnya berbau terbakar. Melihat adegan ini, Luye hampir tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Meskipun dia tidak bisa melihat bahaya dari pertarungan singkat ini dengan penglihatannya, gerakan sang master memiliki rasa perubahan yang tiba-tiba berat, dan itu tak tertandingi. Namun, dia segera diselimuti rasa ngeri yang luar biasa, dan seluruh tubuhnya langsung menjadi dingin, bahkan seolah-olah darahnya membeku. Sebelum dia tahu apa yang sedang terjadi, kepala sekolah mengerang, dan ada kilatan darah di depan mata Luye, dan bau darah mengalir ke lubang hidungnya. Setelah pusing beberapa saat, dia kembali sadar dan menunduk dengan ekspresi terkejut. Hanya karena ada luka sepanjang 1 kaki di pinggang dan perut kepala sekolah, darah dan daging bergulung-guling di sekitar luka, dan ada bekas benda berwarna hijau yang menempel di sekitar tepi luka, seperti belatung yang menggeliat di tulang tarsal. Dia tidak tahu kapan kepala sekolah terluka atau siapa yang menyakitinya. Pada saat ini, kepala sekolah memanggil kekuatan spiritualnya dan membawanya melarikan diri ke satu arah dengan kecepatan yang sangat cepat. Angin kencang menderu-deru di telinganya, dan dengan kekuatan spiritual kepala sekolah yang melindunginya, Luye aman sampai saat ini dia melihat dengan jelas berapa banyak orang yang menyerang kepala sekolah. Salah satunya adalah sosok kekar yang pernah dia lihat sebelumnya, dan yang lainnya adalah pria kurus. Dia seharusnya adalah penyerang diam-diam yang baru saja merapal mantra untuk memancarkan cahaya kuning, tapi untungnya dia diselesaikan satu persatu oleh tuannya. Tidak, ada orang ketiga. Di udara di belakang kepala sekolah, ada sesosok yang menjulang mengejarnya. Sosok itu seperti hantu dan tidak bisa terlihat dengan jelas, tapi dilihat dari sosoknya yang langsing, itu pasti seorang wanita lebih dekat dengan kepala sekolah. Tidak ada cara untuk melarikan diri seperti ini, dan mantra yang dilakukan oleh pria kurus itu sangat mengganggu kecepatan tuannya. Terlebih lagi, pelatih kepala mengalami cedera. Pada saat ini, Luye masih tidak mengerti bahwa kepala sekolah disakiti oleh wanita yang tidak menentu itu. Pembagian kerja antara ketiga orang itu jelas. Pria kurus yang melakukan sihir menarik energi kepala sekolah, dan pria kekar menariknya perhatian kepala sekolah. Jurus pembunuh sebenarnya adalah wanita yang bersembunyi di kegelapan. Namun, mereka sepertinya meremehkan kekuatan kepala sekolah. Serangan yang diatur dengan hati-hati ini sebenarnya dapat dihindari oleh kepala sekolah, dan dia bahkan memiliki kekuatan untuk melindungi keselamatan Luye. Situasi saat ini tidak menguntungkan bagi Master Mian. Jika dia sendirian, dia dapat melarikan diri bahkan jika dia dikalahkan oleh ketiga orang ini.
Ini adalah wilayah aliansi Haotian akan datang untuk mendukungnya. Saat dia diserang secara tiba-tiba, berita tersebut telah menyebar ke dunia luar. Tapi dia masih harus menjaga Lu Ye, dan dia tidak bisa berbuat apa-apa dengan seluruh kekuatannya. Jika ini terus berlanjut, dia akan dikelilingi oleh ketiga orang itu dalam waktu kurang dari beberapa lusin napas, Lu Ye pasti akan mati. Jika biksu seperti mereka berkelahi, akibatnya saja bukanlah sesuatu yang dapat ditanggung oleh Lu Ye. Keamanan Lu Ye sepenuhnya bergantung pada perlindungannya. Saat ini, yang bisa kita lakukan hanyalah bertaruh. Setelah mengambil keputusan, kepala sekolah berkata, Lu Ye, pernahkah kamu mendengar tentang medan perang Lingqi? Lu Ye dengan cepat berkata, tidak. Dia tidak tahu mengapa kepala sekolah tiba-tiba menanyakan hal ini ketika dia melarikan diri, tapi dia benar-benar belum pernah mendengarnya. Setelah melewati medan perang Lingqi, dia hanya tahu sedikit tentang dunia ini. Saya belum pernah mendengarnya dan tidak ada yang bisa saya lakukan untuk mengatasinya. Kepala sekolah menghela nafas, mengeluarkan slip giok dan meletakkannya di dahinya sambil melarikan diri. Segera dia mengeluarkan segel besar lainnya. Segel besar itu berbentuk persegi, dan seluruhnya berwarna putih. Tidak diketahui dari bahan apa segel itu dibuat sesuatu yang fana. Dia berteriak di mulutnya, Master generasi ke-10 dari Sekte Darah Biru. Tang Yifeng dengan hormat mengundang Tianji untuk menerima Lu Ye dari bingsu sebagai murid resmi dari Sekte Darah Biru berkata, sang master menyemprotkan seteguk kabut darah ke segel besar itu, dan segel besar yang sudah berkedip menjadi lebih terang. Dalam kegelapan, sesuatu seperti jatuh dari langit dan mendarat di segel besar. Ulurkan tanganmu, teriak kepala sekolah. Lu Ye dengan cepat mengulurkan tangannya, dan kepala sekolah mengangkat segel besar dan mencetaknya di punggung tangannya. Dengan keras, Lu Ye merasa seluruh tubuhnya dipukul dengan keras oleh palu godam, dan dia langsung menjadi pusing. Tetaplah hidup, dan aku akan membiarkan orang menemukanmu. Suara kepala sekolah terdengar di telinganya, dan pada saat yang sama, Lu Ye merasa seperti ada sesuatu yang dimasukkan ke dalam pelukannya oleh kepala sekolah. Melihat pemandangan ini, ketiga orang yang mengejar di belakang menjadi semakin bersemangat untuk mengejar. Tangan pria kurus itu terus menembakkan sinar cahaya kuning besar dan kecil, membuat kepala sekolah bergerak dan menghindar. Memanfaatkan hal ini, sosok hantu perempuan itu dengan cepat mendekat ke kepala sekolah dan hendak mengambil tindakan. Pada saat ini, sosok kepala sekolah tiba-tiba jatuh ke bawah dan mendarat di lapangan pegunungan. Gunung itu tandus dan ditumbuhi rumput liar, tetapi kepala sekolah sepertinya sangat akrab dengan tempat ini. Dia dengan akurat menemukan aula bobrok di antara rumput liar setinggi manusia. Wajah sebenarnya dari aula. Melihat aula utama, wajah pria kurus itu menjadi gelap, hentikan dia dengan cepat. Mereka bertiga mengejarnya diam-diam, sepertinya mereka akan membunuh pemimpinnya, tetapi ketika mereka melihat aula utama, mereka panik.